Tadi kita ada aspirasi Pak. Katanya di HIPMI ini kan nama Kanda Dinda itu sebenarnya di HIPMI Pak. Sama organisasi Cipayung yang lain. Kalau Bapak berkenan, izinkan seizin Bapak dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami juga ingin memanggil Kakanda Bapak Presiden Prabowo Subianto. Setuju nggak? Biar lebih dekat Pak, supaya olahannya cepat masuk. Serius. Ini lagi pidato ini. Yang kami hormati Ketua DPR RI, saudara saya, mantan Ketua Umum HIPMI Bengkulu. Kalau yang ini kadang-kadang Kanda, kadang-kadang Dinda. Udahlah, karena ini Ketua Dewan Kehormatan, Dinda Sultan Bakhtiar Najamuddin. Yang saya hormati anggota kabinet yang sempat hadir, nanti Bapak Presiden yang akan mengabsen. Tapi Pak, tadi di pesawat saya didoktrin oleh menteri yang bukan HIPMI tapi merasa HIPMI, yaitu Menteri Perumahan Rakyat Pak. Doktrinnya minta ampun Pak, menyampaikan kepada saya, Dinda, sekalipun Dinda Menteri SDM, tapi yang mengurus UMKM itu adalah bangun-bangun rumah katanya. Cuman realisasinya kok belum ada juga. Lama-lama Pak Ara Pak akan saya kasih, tapi tergantung memilih calon ketua umum yang mana dulu. Tanda-tanda Pak Ara ini. Yang saya hormati Ketua Umum BPP HIPMI Adinda Akbar Buhari dengan seluruh pengurus yang ada, kita berikan aplaus. Ketua-ketua umum terdahulu sebelum saya, yang saya hormati Ayahanda Abang Latif. Ini Pak, kalau siang kita harus panggil Ayahanda, kalau malam sedikit agak Kakanda. Karena usia boleh 80, Bang Latif usia berapa? 86 tahun. Tapi kalau persoalan Dinda Kanda, kadang-kadang Dinda kalah daripada Kanda. Ini persoalan selera Pak, selera. Ini seleranya minta ampun Pak. Waduh. Coba Akbar berdiri sama Bang Latif. Akbar kelihatan lebih tua daripada Bang Latif. Ada ketua-ketua umum terdahulu juga. Ini mohon maaf Pak, ini karena bicara di HIPMI jadi pakai ala HIPMI aja. Ada Bang Cicip, Kanda Cicip. Ini Kanda Cicip juga 70 lebih, tapi saya lihat seleranya oke juga. Ini guru semua Pak, gurunya dari pagi hari sampai subuh hari. Kemudian ada Pak Bambang Wiyogo. Ini. Kemudian ada Pak Erwin Aksa. Ini waktu dia jadi Pak Erwin Aksa jadi Ketua Umum BP HIPMI Pak, saya pengurusnya. Tapi saya disiksa juga Pak dari jabatan. Jadi setelah jadi Ketua Umum Papua, masuk di BPP HIPMI mulai dari pangkat terendah, departemen. Habis itu baru naik pangkat lagi kompartemen. Begitu ada Ketua Umum Okto yang saya hormati. Nah ini Okto, Raja Okto Hari, Sabta Okto Hari. Begitu Pak Okto jadi Ketua Umum Pak, baru saya punya pangkat dinaikkan menjadi Ketua Bidang Infrastruktur. Begitu Ketua Okto selesai, saya rebut kekuasaan jadi Ketua Umum. Karena kalau nunggu diberi terus Pak, lama banget gitu loh. Ternyata kekuasaan ini nggak bisa nunggu, harus rebut. Itu. Jadi saya setelah Pak Okto baru saya jadi Ketua Umum. Caketum yang saya hormati, hatinya lagi naik turun ya. Ini lagi biasa kalau suaranya sudah nyaring Pak, itu berarti nggak ada DP lagi, udah lunas. Tapi kalau suaranya masih pelan, berarti masih ada yang belum clear itu kelihatannya.
Ini Bapak Presiden, ini semua tiga-tiga ini adik-adik saya. Empat. Empat ini adalah pertama nomor satu si Ray, ini bendahara umum HIPMI, kader petarung dari Papua, Pak. Dia jadi bendahara umum dalam sejarah Indonesia. Yang jadi bendahara umum HIPMI cuma kau, Ray. Tapi kau belum bisa melewati saya karena yang dari Papua saya yang ketua umum. Kemudian nomor dua adinda saya yang diskusi terus sama saya, Adinda Jona. Ini ketua umum HIPMI Sumut, Pak. Dari badannya udah oke lah kira-kira ya. Stylenya udah keliling katanya 30 provinsi lebih. Tapi aku lihat John, jalan kau udah paten juga John. Udah. Kemudian nomor tiga siapa? Afifuddin Kalla, Pak. Ini mantan ketua umum HIPMI Jaya. Di saat saya jadi ketua umum HIPMI Pusat, dia ketua umum HIPMI Jaya. Kemudian tambah botak ya. Memang ekonomi lagi krisis, jadi ekonomi boleh krisis tapi rambut jangan botak cepat, bahaya. Kemudian ada Anthony Leon. Ini Pak 15 tahun Pak ikut sama saya dan 3 kali pilpres dia pendukung sejati Bapak, Pak Anthony Leon. Tapi main di sosmed terus. Hati-hati Pak Anthony, suara tidak ada di sosmed, suara ada di DPD. Kau jangan urus senior aja, urus suara gitu. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Lampung, Pak Mirza, Bapak Presiden. Ini Pak Mirza ini kader Gerindra yang top. Tapi dia jebolan HIPMI. Waktu saya ketua umum HIPMI Papua, Pak Mirza ini ketua umum HIPMI Lampung. Kelakuannya sangat baik sekali, Pak. Sangat baik sekali. Dan hari ini alhamdulillah udah pakai songkok, Pak. Itu yang saya terhipnotis dengan sahabat saya yang punya kelakuan, makanya saya ikut dia, saya naik haji kemarin. Pak Mirza sama Ibu Wagub ya, saya lihat cocok pasangan kalian. Membangun Lampung ya, membangun Lampung. Dan seluruh anggota Forkopimda yang sempat hadir, Kapolda, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, ketua-ketua umum BPD HIPMI se-Nusantara yang hadir, dan seluruh peserta Munas, hadirin yang berbahagia, Pak Seskap yang saya muliakan, saya hormati, nanti menteri lain nanti itu bagian Bapak Presiden, sebelum saya kena offside. Bapak Presiden yang kami hormati, hari ini adalah Munas yang ke-18. Tepat 10 Juni lahirnya HIPMI dan usia HIPMI 54 tahun lalu. 54 tahun lalu bukanlah usia muda. Dan HIPMI ini didirikan atas dasar pemikiran panjang dari para pendiri yang dilokomotif oleh Bang Latif. Di pasal 5 anggaran dasar rumah tangga HIPMI, kalau belum dirubah, di situ bicara tentang tujuan. Tujuan HIPMI adalah melahirkan kader-kader entrepreneur yang berjiwa nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air. Itu tujuan daripada HIPMI. Dalam perspektif itu saya memaknai HIPMI dalam Munas tidak hanya dianggap sebagai pemilihan ketua umum, tapi minimal ada 3 keputusan besar yang harus dilakukan dalam Munas. Yang pertama adalah menilai laporan pertanggungjawaban ketua umum. Yang kedua adalah membuat program kerja, dan yang ketiga adalah memilih ketua umum periode berikutnya. Jadi jangan dirubah pemilihan ketua umum aja, yang lainnya juga dipikirkan. Dalam perspektif Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan dan melaporkan sedikit, saya menceritakan tentang HIPMI. Memang HIPMI ini Pak, demokrasinya minta ampun Pak, ini digoreng semua ini kita. Biasanya kalau calon ketua umum itu, pengalaman saya Pak, 1 tahun dulu saya mutar. Saya mutar terus. DPD itu mainkan kita punya perasaan terus.
naik turun. Saya lihat ini muka dari Cak Ketum ini semua udah pucat, Pak. Jangan-jangan ini yang sukses, tim suksesnya duluan yang sukses daripada Cak Ketumnya. Tetapi saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa membangun jiwa leadership, membangun jiwa patriotik, dan membangun cinta tanah air, rumusnya salah satu diantaranya adalah kader yang harus meritokrasi, kader yang harus berproses. Kalau kita ingin mencari proyek atau peluang bisnis, kita harus fight, kita harus kompetisi. Dan menurut saya, jangan kita malu untuk belajar pada senior dan para guru-guru kita. Izin Bapak Presiden, tidaklah berlebihan kalau saya menjadikan forum yang terhormat ini untuk kami anak-anak HIPMI belajar dari Bapak. Yang pertama, Bapak Presiden di dalam karir TNI-nya melewati fase-fase yang luar biasa. Perang di tim-tim, perang di Aceh, perang di Papua, mempertaruhkan nyawa, raga untuk Ibu Pertiwi.